Iya, kembali bersama dengan saya, Gembala Are. Dan saat ini saya sedikit ingin berbagi kepada kita semua perihal mengenai Alkitab dan logika. Mengapa kita perlu membahas ini, saudara? Karena ada begitu banyak orang berpendapat ya, baik itu di kalangan kekristenan, maupun juga mereka yang non-Kristiani yang berkata bahwa antara hal rohani dengan logika itu dua hal yang berbeda atau ada di ruang yang berbeda. Apakah benar demikian begitu ya? Terlebih misalnya ketika kita membaca Alkitab, ada banyak hal-hal yang supranatural terjadi, dan itu dianggap sesuatu hal yang irasional atau ilogikal atau sesuatu hal yang tidak masuk akal. Apa bedanya tidak masuk akal atau irasional dengan melampaui akal? Ya, jelas itu berbeda. Irasional itu atau ilogikal atau tidak masuk akal itu sesuatu hal yang memang itu tidak nyata. Itu tidak akan bisa terjadi, begitu ya. Namun sesuatu hal yang sifatnya supranatural, seperti misalnya Yesus berjalan di atas air, terus Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, itu bukanlah sebuah kejadian yang sifatnya irasional ataupun yang ilogikal ya. Bukan, tetapi itu adalah sesuatu hal yang translogikal, artinya melampaui akal kita begitu. Kenapa bisa begitu ya? Begini, kita mengetahui dalam Alkitab bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada, atau sering disebut itu bara ex nihilo ya, Bereshit bara ex nihilo ya, atau di mana Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita sebetulnya membuat sesuatu menjadi bentuk yang lain, ya, misalnya mobil itu kan campuran dari berbagai macam bahan begitu ya, lalu terbentuklah sebuah mobil, dan mobil itu berasal dari bahan yang sudah ada begitu ya. Tetapi Tuhan menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah sesuatu hal yang melampaui akal kita. Dan itu bukan yang bersifat irasional atau ilogikal, sama sekali tidak ya. Nah, Alkitab dengan logika adalah sesuatu hal yang harus sejalan. Ya. Mengapa? Karena semua kisah di dalam Alkitab ini adalah kisah nyata dan bukan rekayasa. Itulah sebabnya ketika seseorang melakukan penggalian atau pencarian kebenaran di dalam Alkitab dengan memakai rumusan ilmiah atau memakai metodologi jurnalistik, maka kebenaran itu bisa didapat begitu. Contoh misalnya, kita bicara topik mengenai baptisan misalnya, yang selama ini menjadi perdebatan gitu ya. Bagaimana supaya kita bisa menemukan jawaban yang seragam atau yang uniform gitu ya? Sebenarnya sederhana begitu. Pertama kita harus awali itu dari latar belakang. Apa sih latar belakang munculnya baptisan? Itu yang pertama kan. Yang kedua, kapan baptisan itu mulai diberlakukan? Yang ketiga, kenapa diberlakukan pada masa itu? Yang keempat misalnya, apa makna daripada baptisan? Yang kelima, baru kita masuk apa hubungan baptisan dengan perjanjian lama. Sebab baptisan itu belum pernah dilakukan di dalam perjanjian lama sebagai bentuk upacara rohani. Perbuatannya mungkin sudah dan itu sering dilakukan, tetapi belum diadopsi sebagai upacara kerohanian. Setelah Yohanes tampil nanti barulah baptisan itu
dijadikan sebagai upacara kerohanian yang punya makna tentunya. Ya, jadi apa hubungannya dengan perjanjian lama? Yang berikutnya adalah apa hubungannya dengan Yesus Kristus begitu. Nah, itu harus ada korelasi begitu ya. Yang berikutnya yang ketujuh adalah apa syarat seseorang dibaptis? Ya. Apa syarat seseorang dibaptis? Kedelapan, siapa yang berwenang melakukan pembaptisan? Nah, kalau memakai rumusan demikian atau metodologi seperti itu, maka kebenaran itu pasti didapatkan. Mengapa seseorang tidak menemukan kebenaran? Karena pola pendekatannya salah. Dia tidak objektif dalam melakukan penelitian atau riset terhadap Alkitab. Ya, sudah ada yang namanya pemahaman yang dibawa sehingga melakukan penafsiran secara eisegesis, ya, mencari dukungan ayat-ayat Alkitab untuk mendukung apa yang sudah diyakini, seperti itu ya. Nah, jadi logika dengan Alkitab itu adalah sesuatu hal yang harus kompatibel begitu. Ya, kompatibel. Dia harus mix begitu, harus nyambung gitu ya. Sebab logika kita ini diberikan Tuhan untuk kita bisa gunakan mencari kebenaran. Itulah sebabnya seseorang tidak akan mungkin menemukan kebenaran kalau ia tidak memakai logikanya. Kalau seseorang itu memakai logikanya tapi tidak mendapatkan petunjuk atau tidak ada petunjuk untuk menemukan kebenaran, maka juga ia tidak akan menemukan kebenaran. Jadi Tuhan memberikan kepada kita dua instrumen supaya kita menemukan kebenaran, ya. Dua instrumen yang Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia itu bisa menemukan kebenaran. Yang pertama petunjuk, yaitu wahyunya atau firman-Nya. Yang kedua adalah akal sehat atau akal budi. Dua hal tersebut harus digunakan dalam rangka mencari kebenaran. Kalau tidak, maka tidak akan pernah menemukan kebenaran sampai akhir hidupnya. Ya, jadi itu dua alat yang diberikan Tuhan kepada manusia supaya manusia itu menemukan kebenaran. Sekali lagi, wahyu ataupun firman Tuhan sebagai petunjuk. Yang kedua, akal budi atau logika untuk digunakan untuk meneliti, mencari, dan memahami dengan baik. Ya, jadi tidak ada pertentangan antara logika dengan Alkitab. Ya, justru itu saling membangun begitu, saling saling mengisi dan tidak boleh ditiadakan salah satunya. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita memakai logika kita dan bisa kita menemukan kebenaran dengan logika itu karena semua peristiwa di dalam Alkitab itu adalah peristiwa nyata, dan kalaupun ada yang nubuatan itu adalah sebuah peristiwa yang akan terjadi kelak. Akan terjadi kelak ya. Semoga ini bisa difahami dengan baik. Ya, jadi sama seperti saya katakan tadi bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, berjalan di atas air, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, terus juga menyembuhkan sakit penyakit, ya itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang bersifat supranatural, ya, sesuatu hal yang melampaui akal kita. Dan sangat masuk akal kalau memang Tuhan Yesus melakukan demikian. Mengapa? Karena Dia adalah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memiliki kemampuan untuk melakukan hal demikian. Punya dunamos seperti itu, punya otoritas eksosial seperti itu, karena Dia adalah Tuhan. Dan kalau Dia manusia, tentu tidak bisa. Ya, jadi Dia adalah sumber daripada kekuatan tersebut. Oke, semoga ini bisa membantu kita untuk memahami bahwa logika dengan Alkitab itu tidak mungkin bertentangan karena berasal dari Tuhan yang sama, ya. Diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.